Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Ilham Arfianto. Di video kali ini saya akan membahas tentang fungsi khusus dan fungsi rekursif. Mari kita simak videonya bersama-sama. Fungsi khusus dan fungsi rekursif. Di sini saya akan memberikan beberapa contoh fungsi-fungsi khusus yang sering digunakan. Yang pertama, kita mulai dulu dari fungsi floor dan fungsi ceiling. Misalkan X adalah bilangan real, berarti X berada di antara dua buah bilangan bulat. Maka fungsi floor dari himpunan X menyatakan pembulatan X ke bawah. Dituliskan dengan notasi seperti ini. Seperti tanda kurung siku dengan sikunya berada di bagian bawah. Sementara untuk fungsi ceiling berarti menyatakan pembulatan ke atas dengan notasi seperti ini, kebalikan dari fungsi floor. Menggunakan kurung siku dengan sikunya berada di atas. Contohnya sebagai berikut. Misalkan kita memiliki sebuah bilangan real 3,5, kita berikan fungsi floor hasilnya sama dengan 3. Sementara jika kita berikan fungsi ceiling hasilnya adalah 4. Bilangan real 0,5 kita berikan fungsi floor hasilnya adalah 0 dan fungsi ceiling hasilnya 1, dibulatkan ke atas dan dibulatkan ke bawah. 4,8 kita berikan fungsi floor hasilnya 4 dan fungsi ceiling hasilnya 5. Negatif 0,5 kita berikan fungsi floor hasilnya negatif 1 dan fungsi ceiling hasilnya adalah 0. Maaf, ini ada salah ketik, seharusnya ini adalah fungsi ceiling. Kemudian negatif 3,5 kita berikan fungsi floor hasilnya negatif 4 dan bila kita berikan fungsi ceiling hasilnya negatif 3. Itu adalah fungsi floor dan fungsi ceiling. Kemudian untuk fungsi khusus yang kedua adalah fungsi modulo atau sisa pembagian. Misalkan atau sering dinotasikan dalam bentuk seperti ini. A modulo M sama dengan R, artinya adalah R adalah sisa dari hasil pembagian A dengan M dengan nilai R selalu positif. Contohnya adalah 25 modulo 7 hasilnya sama dengan 4. 25 dibagi dengan 7, kita peroleh 3. 7 kali 3, 21. 21 ke 25 hasilnya adalah 4. Contoh yang kedua, misalkan 15 modulo 4. 15 dibagi 4 hasilnya 3. 3 kali 4, 12. Selisih antara 15 dan 12 adalah 3, sehingga 15 modulo 4 hasilnya sama dengan 3. Itu adalah fungsi modulo atau sisa pembagian. Fungsi-fungsi yang lainnya, misalkan fungsi faktorial, tentunya Anda sudah familiar dengan fungsi ini, yaitu perkalian berurutan. N faktorial berarti N kali N-1 kali N-2 dan seterusnya sampai dengan kali 1. Kemudian ada juga fungsi eksponensial. Fungsi ini bernilai 1 kalau N-nya sama dengan 0 atau A pangkat N, N-nya 0 maka nilainya 1. Selain N-nya 0 maka kita tinggal mengalihkan saja bilangan pokok atau A-nya sejumlah N tersebut. Sementara untuk nilai N bernilai negatif maka hasilnya adalah 1/A pangkat N. Ada juga yang kelima yaitu fungsi logaritmik atau fungsi logaritma. Fungsi logaritmik atau logaritma dituliskan dalam bentuk notasi Y sama dengan A log X, di mana X sama dengan A pangkat Y. Selanjutnya yang
terakhir adalah fungsi rekursif. Fungsi rekursif adalah fungsi yang didefinisikan atau yang mengacu pada dirinya sendiri. Contoh, fungsi faktorial ini merupakan fungsi rekursif karena fungsi ini mengacu pada dirinya sendiri. Contoh, n faktorial, jika n-nya sama dengan 0 bernilai 1, tetapi misalkan n-nya tidak bernilai 0 atau lebih dari 0, maka kita bisa menggunakan persamaan yang kedua, yaitu n kali n-1. Jika hasilnya atau n-nya 0, maka kita peroleh hasilnya 1. Jika lebih dari 0, maka kita bisa menggunakan persamaan yang kedua. Fungsi rekursif terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang pertama disebut sebagai basis, dan bagian yang kedua disebut sebagai recurrence. Basis adalah bagian yang berisi nilai awal yang tidak mengacu pada dirinya sendiri. Jika pada contoh fungsi faktorial ini basisnya adalah 1. Sedangkan recurrence adalah argumen fungsi dalam terminologi dirinya sendiri, yaitu jika pada contoh ini adalah n kali n-1 faktorial. Ini adalah beberapa contoh dari fungsi rekursif. Untuk memahami contoh tersebut, misalkan kita diberikan fungsi rekursif berbentuk seperti ini. Fn, jika n-nya sama dengan 1 bernilai 0, jika n-nya lebih dari 1, maka kita dapat mengerjakannya dengan f n per 2 dengan fungsi floor plus 1. Misalkan untuk fungsi rekursif ini Anda cari untuk nilai n sama dengan 25. Maka yang pertama kita bisa memulainya dengan F25 sama dengan, karena 25 masuk ke kelompok yang kedua atau n lebih dari 1, maka kita gunakan persamaan yang kedua. Berarti n-nya sama dengan 25, 25 per 2 ditambah 1. 25 dibagi 2, kita berikan fungsi floor, hasilnya adalah 12. F12 ditambah 1. Selanjutnya, F12 ini kita masuk ke dalam fungsi recurrence lagi, 12 lebih dari 1, maka menggunakan persamaan yang kedua. Sehingga menjadi F12 per 2 fungsi floor ditambah 1 ditambah 1. Hasilnya adalah F6 ditambah 1 ditambah 1. 6, di sini F6 merupakan fungsi rekursif lagi dan masuk ke kelompok yang kedua. Sehingga kita masukkan ke dalam fungsi rekursif menjadi F6 per 2 fungsi floor, hasilnya adalah F1 ditambah 1 tambah 1 tambah 1. Di sini kita lihat fungsi recurrence lagi, F1, tetapi 1 masuk ke kelompok yang pertama, sehingga nilai F1 bernilai 0. Karena sudah tidak ada atau tidak bisa diteruskan lagi, maka kita tinggal mencari nilainya. 0 ditambah 1 ditambah 1, maka hasilnya sama dengan 3. Jadi, itu tadi contoh untuk fungsi rekursif dengan cara mengulang dari fungsi-fungsi yang sudah ada yang menjadi definisi dari fungsi tersebut. Demikian untuk video kali ini, fungsi rekursif maupun fungsi-fungsi khusus. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.